adapun pemateri kita yaitu Kakanda Ahmad Ilham. Nah, Kakanda Ahmad Ilham ini lahir di Ujung Pandang pada tanggal 25 April tahun 1999. Alamat Jalan Ujung Bori, Kom, Aditarina, LR3-13, Makassar. Nah, selanjutnya untuk riwayat pendidikan beliau pada tahun 2005 sampai 2011, yaitu di SD Impres Dito Alama, tahun 2011 sampai 2014, yaitu di SMP Negeri 19 Makassar, tahun 2014 sampai 2017 di SMA Negeri 1 Endrekang. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai sharing session pada hari ini. Saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk sharing, untuk berbagi ilmu di Zoom meeting pada sore hari ini. Jadi sebelum mulai, saya mau menyampaikan bahwa apa yang saya katakan di sini tidak mutlak benar. Jika ada pendapat lain tolong keluarkan. Jadi ini kan sharing session. Jadi apa yang saya tahu belum tentu kalian tahu. Begitupun sebaliknya, apa yang kalian tahu belum tentu saya tahu. Terus saya share screen media. Iya, Kak. Tapi mungkin partisipan kalau boleh diaktifkan kameranya agar sharing session kita terasa hidup. Muncul nih. Masih loading, Kak. Ya, sudah muncul, Kak. Oke, pada sore hari ini saya mau bahas, kita akan bahas tentang desain grafis. Sebenarnya saya tidak terlalu expert juga sih di desain grafis. Jadi pada sore hari ini yang mau dibahas itu yang pertama, apa sih itu desain grafis? Yang kedua, jenis-jenis desain grafis. Berikutnya, tips meningkatkan skill di dunia desain. Kemudian inspirasi desain. Kemudian pewarnaan, tips pewarnaan, dan lanjut tips mengkombinasikan tipografi. Oke, langsung saja. Apa itu desain grafis? Ini sebenarnya definisi ya, desain grafis ini dari Google G. Proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Jadi simpelnya itu desain grafis, bagaimana cara kita menyampaikan suatu pesan, suatu informasi menggunakan sebisa mungkin sedikit tulisan, maksudnya lebih fokus kepada visual, kepada gambarnya, lebih fokus kepada gambarnya, tapi pesan yang ingin disampaikan ke audiensi tersampaikan. Mungkin simpelnya tentang desain grafis itu seperti itu. Nah, ini saya punya gambar. Mungkin ada audiens yang mau berkomentar. Kira-kira pesan apa yang tersirat dari desain ini? Coba, ada audiens? Halo? Tapi mungkin audiens punya pendapat, silahkan. Iya, sharing saja. Saya mau tahu, Ji, kalau dari audiens, pesan apa yang didapat setelah lihat gambar ini?
Atau saya tunjuk saja di. Kalau menurut saya Kak, ini sepertinya untuk promosi Kak. Iya, maksudnya kan kita tahu promosi pasti oke, pasti promosi baju karena di kiri kanannya itu ada pakaian baju. Tapi pesan apa yang tersirat? Apakah pesan, maksudnya informasi apa yang kalian dapat? Karena kalau saya pribadi itu lihat gini, kita beli 3 cuma dapat 2. Atau bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya tentang gambar ini? Coba. Coba ini Rizal. Iya Kak. Ya. Apa yang pesan apa yang ditangkap dari gambar ini? Kalau saya pribadi Kak, kurang paham itu beli 3 terus dapat 2. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini cuman itu kan ini kita bahas desain grafis. Ya. Berarti dari segi warna. Nah ini menurut saya kenapa dia memakai warna merah putih itu simpelnya mungkin supaya cepat orang tertarik kayaknya Kak. Begitu. Supaya orang tertarik. Oke, supaya orang tertarik. Yes. Coba yang lain. Ada yang lain. Coba mungkin ini Adam bisa. Atau siapa? Coba satu lagi dong. Bayar 3 cuma dapat 2 baju. Ya oke. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, berbicara desain grafis itu berbicara mengenai bagaimana kita menyampaikan suatu pesan dengan menggunakan tipografi, menggunakan tulisan seminimal mungkin. Oke, gambar lainnya, saya masih punya gambar lain. Nah, coba ada yang mau mengutarakan, kira-kira yang dibaca itu dari gambar ini fashion art atau fashion fart? Ada yang bisa? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Ayo, audiens. Tapi sempat ada yang punya pendapat tentang gambar tersebut. Saya Kak, saya. Ya, silakan. Oke Kak, itu sebenarnya tulisannya fashion art, cuman dikasih begitu supaya seperti saya katakan tadi, supaya orang lebih tertarik. Karena artinya fart begitu Kak. Dikasih begitu supaya orang lebih tertarik. Oh iya ya. Supaya orang kayak fokus gitu, kayak lucu-lucu. Fashion art, cuman kalau orang awam baca pasti yang terlintas pertama kali fashion art.
Begitu Kak, kurang lebih dari saya. Sekian Kak. Ya, oke. Jadi kebanyakan orang mayoritas orang ketika lihat tulisan ini, dia itu bukan bacanya fashion art. Karena kenapa? Font yang untuk huruf F dan kata art itu sama. Kemudian besarnya juga sama. Jadi orang biasa misinformation. Jadi bacanya fashion art. Nah, ini ada lagi satu terakhir, dua terakhir. Ada yang bisa berkomentar tentang ini yang sebelah kiri, yang mesin. Ada? Salah icon itu Kak. Ya, siapa tadi itu yang bicara? Salah icon yang sebelah kiri. Iya, Kak. Terusnya tanda centang itu yang oke, baru no itu X apa Kak? Ya, Kurang lebih seperti begitu. ya. Jadi desain yang sebelah kiri ini menimbulkan misinformation. Jadi orang lebih cenderung klik yang cancel ini ketimbang icon yang ini, yang X. Padahal untuk melanjutkan itu ya ini icon oke. Yang sebelah kanan lagi, coba. Ada yang mau beri komentar? Mungkin dari segi warnanya, Kak. Ya, betul, dari segi warna. Warna font. Ya, betul. Jadi orang bacanya nothing is possible. Tetaplah putus asa dan jangan semangat. Harusnya diberi warna yang gelap. Oke. Kan tadi ada beberapa contoh gambar. Nah, sebenarnya yang mana sih yang dikatakan desain grafis? Apa saja sih jenis-jenis desain grafis? Yang pertama itu desain visual identity, yang kedua desain grafis untuk pemasaran, untuk periklanan, untuk UI, desain UI, untuk desain publikasi, kemasan, dan lain-lain. Nah, jadi kalau teman-teman mau kembangkan skillnya di bidang desain, pertanyaan paling pertama itu, kalian mau kembangkan skill apa? Kalian mau kembangkan fokus skill yang mau dikembangkan itu di desain di jenis yang mana? Karena sekarang sudah banyak sekali cabang dari desain grafis itu sendiri. Mungkin ada yang mau berpendapat, berkomentar, atau ada yang mau ditanyakan tentang ini jenis-jenis dari desain grafis. Ada mungkin? Jadi yang pertama Ya, itu baik. adakah? Yang mau bertanya nanti silakan raise hand ya, atau ketik di kolom chat. Silakan Kak, lanjut. Ya, jadi yang pertama itu desain visual identity. Yang mana dimaksud itu? Kebanyakan orang itu ini untuk visual identity biasa juga brand, biasa juga dikatakan desain branding, corporate design. Jadi jadi di visual identity itu mencakup logo, desain logo, pemilihan warna untuk brandingan, tipografinya, dan lain-lain. Terus untuk yang kedua desain grafis pemasaran, contohnya itu seperti kalau kita lihat di Instagram.
Instagram all shop misalnya. Nah, itu yang dikatakan desain grafis pemasaran. Konten-kontennya itu berupa produk yang mau dipasarkan. Ini lebih ke digital marketing. Terus berikutnya itu desain grafis periklanan. Yang mana yang dikatakan desain grafis periklanan, contohnya baliho, banner, bisa juga desain-desain poster yang di mobil, desain stiker bodi mobil, mungkin seperti begitu. Berikutnya desain UI. Desain UI ini untuk user interface itu beda dengan desain-desainnya jenis desain yang lain, karena di desain UI tampilan itu dinomor duakan. Yang paling pertama itu dan yang paling utama bagaimana experience usernya itu, bagaimana informasi jelas, bagaimana user ini mendapat informasi yang jelas. Masalah tampilan itu dinomor duakan untuk di desain UI. Kalau untuk di desain grafis publikasi itu seperti kayak brosur, katalog, tapi kan sekarang sudah era digital, jadi desain grafis untuk publikasi itu sudah bergeser, seperti misal desain e-book, laporan digital, yang kayak begitu dan lain-lain. Berikutnya desain grafis kemasan, packaging. Jadi bagaimana kita mendesain suatu kemasan, bagaimana kita mendesain suatu bungkusan. Contohnya kayak bagaimana? Contohnya seperti misal desain pada botol minuman Floridina, atau desain minuman yang colorful itu Coca-Cola dan sebagainya. Itu ada juga bidang tersendiri yang membahas itu. Kemudian desain grafis apparel. Ini yang seperti kayak desain baju, desain PDH. Berikutnya motion graphic design. Motion graphic design itu desain bergerak. Ini seperti iklan, presentasi, video-video promosi. Mungkin itu kalau untuk jenis-jenis desain grafis. Ada yang mau berkomentar atau lanjut saja? Saya Kak mau bertanya. Ya, silakan. Harusnya itu desain grafis kok bisa menggambar manual? Ya. Haruskah desain grafis itu bisa menggambar manual? Oke, haruskah seorang desainer grafis itu bisa menggambar manual? Jawabannya itu tidak harus, tapi sebaiknya bisa. Tergantung bidang yang mana dulu yang mau difokusi. Semisal logo, kalau logo itu sebaiknya bisa menggambar, karena kan tiap-tiap orang itu beda-beda caranya mendesain. Kalau saya pernah ada beberapa logo yang pernah dibuat. Kalau saya menggambar logo itu misal saya dikasih waktu 5 jam, 4 jamnya itu saya pakai untuk menggambar di kertas. Nanti setelah jadi sketsanya baru saya digitalisasikan. Karena kalau saya pribadi untuk menggambar langsung di laptop itu agak ribet. Jadi mending saya gambar saja langsung di kertas terus digitalisasikan. Tapi tidak harus bisa menggambar. Tapi sebaiknya bisa. Ada yang lain atau terjawab nih? Terjawab nih Kak? Saya rasa terjawab. Jadi Iya Kak, terjawab. Oke Kak, ada pertanyaan lagi di kolom chat.
Ya ini izin bertanya apa bedanya desain pemasaran dan periklanan? Oke. Untuk perbedaan masalah pemasaran dan periklanan, periklanan itu kan seperti yang dijelaskan tadi, seperti kayak desain baliho, banner digital, iklan. Mungkin bedanya dengan pemasaran itu kan, pemasaran itu lebih fokus ke digital marketingnya Ki. Maksudnya ini kalau desain grafis pemasaran itu lebih ke desain-desain flyer untuk Instagram, Twitter, Facebook, dan untuk Instagram, Facebook, Twitter itu beda Ki tipe-tipe desainnya. Maksudnya untuk di desain untuk Instagram itu tidak semerta-merta langsung bisa dipakai untuk desain di Facebook karena umur usernya beda. Mungkin kalau di Facebook kebanyakan ya yang sudah berumur maksudnya untuk bapak-bapak lah. Kalau di Facebook bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi untuk desainnya itu harus lebih fontnya agak lebih besar, warnanya harus agak lebih mencolok. Beda dengan Instagram, beda dengan Twitter yang anak muda, usernya kebanyakan anak muda. Jadi kita maksudnya mendesain itu mau desain minimalis, oke, bisa diterima, bahkan pesannya juga bisa tersampaikan. Itu sih kalau menurut saya masalah perbedaan. Karena kalau untuk periklanan kayak desain baliho, desain banner itu, desain iklan kan lebih general Ki, dia lebih luas Ki. Mungkin kayak itu sih. Kalau desain pemasaran, nah kita harus tahu dulu target pasar apa, siapa, umur berapa, laki-laki atau perempuan. Mungkin begitu. Ada yang lain? Atau sudah terjawab? Oh ya, saya lupa tadi. Ini masalah untuk ilustrasi. Jadi ada juga satu bidang desain yang fokus di ilustrasi, fokus di vektor, bahkan ada yang baru juga itu, enggak baru-baru amat sih, WPAP, untuk tahun ini juga mulai tren yang namanya 3D design. Bahkan ada juga bidang yang fokus di situ. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Oke. Berikutnya, tips meningkatkan skill desain. Sebenarnya apa sih tips meningkatkan skill desain? Yang pertama itu ya seperti yang saya katakan tadi, kalian mau fokus di bidang desain yang mana? Itu yang pertama, harus kalian cari tahu dulu. Yang kedua mungkin mencari referensi sebanyak mungkin. Referensi maksudnya kita lihat desainnya orang, mungkin bisa follow akun-akun inspiratif. Ini cari referensi sebanyak mungkin. Ini contoh gambar saya ambil dari salah satu website
eh, inspirasi, tempat saya cari inspirasi juga yaitu Dribbble. Jadi ketika saya mau buat suatu desain, saya cari dulu referensi. Misal, let's say kita mau desain logo. Jadi saya buka website ini, saya tulis logo apa yang saya mau buat. Kemudian saya ambil mungkin sekitar 10 sampai 15 referensi. Kemudian langkah berikutnya ikuti, lalu redesign. Plagiat lalu redesign. Untuk salah satu juga untuk mengembangkan skill ini, saya ambil contoh saja salah satu jenis desain, yaitu desain logo. Untuk mengembangkan skill itu kita harus pertama banyak lihat contoh logonya orang. Setelah lihat logonya orang, coba kita buat sendiri, coba kita plagiat logonya orang. Setelah kita coba plagiat logonya orang, coba kita buat logo yang seperti itu versi kita. Seperti contohnya ini Instagram, dia ambil cuma bulatan, dia redesign logo Instagram menjadi lebih oval. Seperti ini. Lihat juga ini yang di bawah ini yang logo Skype. Nah, dia terapkan di sini. Yang tadi yang sebelah kiri ini logo lama, dia pakai warna yang solid. Di sebelah kanan itu dia pakai yang transparan. Kalau istilahnya itu bisa dibilang glass morphism. Di sebelah kanan juga dia ini lebih, saya lihat redesainnya itu lebih memperjelas huruf A-nya. Kemudian langkah berikutnya apa? Eksperimen. Kemudian upload karyamu. Jadi setelah kalian sudah tentukan, oh saya mau fokus di desain logo misalnya, saya mau fokus di desain logo. Coba lihat, cari-cari referensi tentang desain logo, coba ambil logonya orang, redesign logonya orang. Ketika dilihat bagus, coba bikin logo versimu. Coba bikin logo sesuai ide kalian, dari ide dari kalian sendiri. Setelah itu apa? Upload karyamu. Upload bisa kalian upload di IG, di Dribbble, di Behance. Tujuannya apa? Supaya orang ini lebih tahu, lebih banyak lihat karya, lebih banyak orang yang lihat karyamu. Jadi kalian juga enak bisa minta kritikan, bisa minta saran, bisa minta masukan yang membangun, agar supaya desain kalian menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Mungkin seperti itu tipsnya, tips simpelnya. Karena desain itu sebenarnya tidak melulu tentang teori. Desain itu berbicara tentang praktek, berbicara tentang jam terbang. Semakin sering kalian lihat desainnya orang, semakin sering kalian mendesain, insya Allah desain kalian juga maka akan semakin bagus. Mungkin itu kalau dari saya tips untuk meningkatkan skill desain. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Masuk di komunitas juga bisa, masuk komunitas desain, gabung di grup-grup Facebook, di Telegram juga banyak itu channel-channel, grup-grupnya. Kalian bisa juga share ke sana hasil karyamu untuk dikomentari. Banyak di Facebook, di Instagram juga bisa. Ada yang mau berkomentar? Atau tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Tapi Kak mau tanya. Ya. Atas nama siapa? Siapa ini?
Coba atas nama siapa tadi Iya. yang mau bertanya? Saya moderator ingin bertanya. Ya, saya Kak. Kedengarannya suaraku Kak? Iya kedengaran, tapi namanya tidak saya dengar. Ya. Begini Kak, kan tadi kita bilang cara meningkatkan skill itu salah satunya dengan melihat contoh-contoh karya orang lain. Nah, begini kan terkadang kalau sudah dilihat itu Kak, kadang agak insecure begitu Kak. Bilang, bagusnya ini, saya begini Ji. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Kak, bagaimana cara menghilangkan rasa insecure tersebut Kak? Rasa insecure. Kalau saya pribadi, kalau saya cari referensi itu saya lihat malah malah bagus sebenarnya. Kalau ada rasa insecure kayak begitu malah bagus. Kita jadi terbangun Ki. Kenapa dia kalau dia bisa kenapa saya tidak? Jadi kita maksudnya malah lebih bagus Ki sih. Simpelnya kita lebih sadar diri Ki. Bilang oh ternyata hasil karya aku ini masih di bawah standar. Harus Kak lagi upgrade skillku, harus Kak lagi perbanyak jam terbangku supaya bisa Kak seperti dia. Mungkin kalau kayak begitu karena kalau insecure dihilangkan maksudnya rasa minder, rasa tidak enakan, rasa rendah, rasa merendata itu dihilangkan, bakalan malas Ki belajar karena oh bisa aja juga mak desain kayak begini. Oh sebanding aja sama ini. Jadi tidak ada niat untuk kembangkan lagi skill, tidak ada niat untuk belajar lagi. Jangan cepat merasa puas, mungkin itu. Saya juga pernah bertanya begitu ke salah satu senior juga itu bilang jangan cepat merasa puas karena dunia tidak sekecil yang dibayangkan. Mungkin ada yang lain. Ada satu lagi. Ya. Tapi ada satu lagi Kak. Masih mengenai insecure nih Kak. Kan biasa capek-capek mengibat karya begitu. Tiba-tiba ada orang lihat langsung bilang, oh begitu Ji. Nah, bagaimana itu tanggapan Kak supaya enggak down Ki begitu? Ya misalnya desain baju atau desain flyer jelek nah desainnya begitu Iya. Iya. Karena terkadang Kak ada yang berhenti buat karya gara-gara itu Ji. Saya ingat kata-katanya kalau untuk itu saya ingat kata-katanya salah satu panutanku juga di dunia desain Rio Purba. Saya ingat kata-katanya sejelek-jeleknya karyamu itu pasti ada orang yang suka dan sebagus-bagus karyamu pasti ada saja orang yang tidak suka. Tidak bisa dipaksakan Ki tidak bisa dipaksakan Ki selera tak sama dengan seleranya orang. Jadi kalau ada orang yang bilang oh jeleknya desainmu ya tanya bilang bukan kau pasarku, kalau kau nilai jelek berarti ini desain bukan untuk kau, karena desain akan terlihat jelek itu di desain akan terlihat jelek di orang yang tidak tepat. Ya makasih Kak. Iya karena begitu sejelek-jeleknya desain pasti ada orang yang suka. Ada lagi? Ada yang lain? Itu mungkin tadi yang terakhir juga. Kalau ada komen-komen yang seperti jeleknya di sini ini, kalau begini bisa juga. Tampung, kasih jadi dorongan. Bilang, oh berarti masih dibawa ke ini, masih harus Kak belajar lagi. Oke, sebentar malam belajar Kak lagi. Oke, besok belajar Kak lagi. Iya Kak.
kasih jadi motivasi lah. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada kita lanjut saja di. Oke. Berikutnya itu ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya tadi waktu saya upload karyamu. Lihat cari referensi di mana, upload karya di mana. Ini ada saya juga kasih. Yang pertama itu di website. Kalau di website itu saya lebih sering di antara ini Canva, Pinterest, DeviantArt, Behance, Dribbble, Freepik. Yang paling sering saya buka itu untuk cari referensi di ini Pinterest, Behance sama Dribbble. Kalau untuk flyer misal, flyer, banner, kalau untuk logo itu juga logo. Kalau saya mau ambil aset desain, saya lebih sering ini di Freepik. Ambil aset, ambil ilustrasi. Karena banyak yang disediakan bisa di-download secara gratis. Ini di Freepik. Kalau untuk akun-akun Instagram, ini juga bisa John Contino. Kalau John Contino ini akun orang luar, akun dari Amerika. Nah, kalau untuk orang Indonesia ya ini yang saya bilang tadi, akun Instagramnya Rio Purba ID untuk referensi desain, untuk tips-tips, untuk belajar, untuk ini juga Krevi ini juga bagus. Kalau ini Krevi saya buka itu kalau saya mau cari inspirasi konten baru yang mau dibuat di Adaka Store. Yang kedua ini Graphic Designers Group. Kalau ini IG-nya lebih banyak share karya-karyanya juga orang. Kadang juga share juga tentang tips-tips. Terus ada juga logo Awesome. Ini bagi kalian yang tertarik di dunia desain logo. Yang ketiga ada channel YouTube. Ini juga bagus. Channel YouTube-nya Zimri Mayfield sama Swerve Design. Cuman bahasa Inggris gini. Jadi kalian yang tidak fasih lah berbahasa Inggris bisa buka channelnya Rio Purba. Di sana itu banyak sekali tips di dunia desain. Kalau kalian itu fokusnya di desain UI, tertarik di desain user interface, kalian bisa buka channelnya Mas Kukuh Aldi. Dia itu desainnya pakai desain interface-nya pakai Figma. Kalau ini Rio Purba itu dia mendesain pakai produknya Adobe AI, Photoshop dan lain sebagainya. Ini juga ada Syamas Pinastika. Dia ini lebih ke desain vektor ki. Desain vektor, desain ilustrasi dan lain-lain. Jadi mungkin teman-teman juga teman-teman audiens kalau ada referensinya yang dirasa bagus yang tidak saya cantumkan di sini mungkin bisa share juga di kolom komen webnya atau Instagram referensinya dia atau channel YouTube yang biasa dia lihat untuk belajar desain mungkin bisa di share di kolom komen biar referensi kita ini semakin banyak juga yang hadir. Terus next. Oke, kita masuk di tips pewarnaan. Mungkin tips yang saya share pada sore hari ini sebatas pewarnaan sama tipografi saja. Karena waktu juga. Oke, yang pertama pewarnaan. Kita bahas dulu hue. Ada yang tahu kah tentang apa itu hue? Apa bedanya hue, shade, tint, sama tone? Mungkin audiens ada yang mau keluarkan pendapatnya.
Ada tidak? Belum tahu Kak. Siapa tadi itu yang bicara? Siapa Rizal namanya? Kak, Rizal. Rizal. Oke, oke Rizal. Belum tahu. Yang kiri itu pertama kita bahas dulu hiu. Kalau pernah lihat apa nih? Pernah lihat krayon? Pernah beli krayon satu pak? Krayon atau pensil warna? Mana Rizal ini? Kak. Pernah Kak, pernah. Ah, di krayon itu kalau kita buka ada warna merah, biru, kuning, hijau. Itu yang dikatakan hue, pure color. Itu yang dikatakan hue. Terus shade. Yang mana dikatakan shade? Hue yang diberikan warna hitam. Paham maksudnya? Hue yang diberikan warna hitam. Oh ya, kayak bayangannya di Kak. Ya, digunakan untuk membuat bayangan. Yang mana yang dikatakan tint? Hue yang diberikan warna putih. Yang mana dikatakan tone? Hue yang diberikan warna abu-abu. Contohnya seperti begini. Nah, kita langsung contohkan saja. Sabar nah. Ini. Yang mana dikatakan hue? Ini. Ini dia. Ini yang dikatakan hue. Pure color. Ini yang dikatakan hue. Yang mana dikatakan apa tadi? Shade. Ini. Ketika hue kita geser ke bawah. Nah, ini yang dikatakan shade. Jadi dia agak lebih gelap. Kita misal contohnya ini hue-nya merah, kita geser untuk dapat shade-nya itu merah terang, merah gelap sampai ke hitam. Nah, ini yang dikatakan shade. Yang mana dikatakan tint? Nah, ini ketika pure color kita geser ke kiri. Nah, ini tint. Nah, ini yang dikatakan tint. Yang mana dikatakan tone? Ketika pure color kita geser secara diagonal. Nah, ini yang dikatakan tone. Ini tone lebih sering digunakan untuk desain foto sebenarnya, edit foto. Nah, itu untuk perbedaan hue, shade, tint sama tone. Oke, next. Untuk pewarnaan, ada yang mau memberikan komentarnya tentang dua komposisi warna di sini, yang Pampam dan Reka. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya, yang mau berkomentar. Ada mungkin? Halo? Ada yang mau berkomentar atau memberikan pendapatnya?
Ayo, audience. Ada tidak? Ya, mungkin ini Diki Sukrisno. Mungkin ini Diki bisa kasih pendapatnya dulu tentang dua warna, dua paduan warna. Saya bisa sedikit, Kak. Ya, siapa? Atas nama siapa? Sena, Kak. Oh iya ya. Kalau yang tulisan warna merah hijau itu, Kak, terus tulisannya kan biru sama kuning. Ya. Kurang bagus Ki dilihat, Kak, kayak bertabrakan warna Ki. Tidak apa namanya? Tidak enak Ki dilihat, Kak, kayak bikin sakit mata begitu. Sedangkan kalau yang perpaduan satunya itu lebih masuk Ki dilihat warnanya, Kak, tidak bertabrakan-tabrakan walaupun beda warna tapi tetap di satu begitu. Ya, betul itu. Jadi, oh ini juga ada juga di kolom komen bilang, yang pam-pam tidak enak dilihat. Ya, jadi dalam pemilihan warna juga itu tidak sembarang. Contohnya kayak ini. Kalau mungkin kita lihat ini, yang sebelah kiri, yang tulisan pam-pam, sakit mata. Tapi ketika kita lihat ini yang desain yang ini, yang reka, enak. Maksudnya segar mata lihat Ki. Nah, terus bagaimana caranya bikin buat kombinasi warna yang pas, yang srek. Nah, pernah lihat ini namanya roda warna. Terdiri dari warna primer merah, hijau, biru, kuning. Nah, jadi tipsnya itu langsung saja. Saya biasa kalau mau kombinasikan warna atau mau cari warna itu saya cari di sini. Ada beberapa referensi, ada beberapa tools untuk coloring. Yang pertama Adobe Color, ada juga Color Supply, ada Colors. Tapi yang paling sering saya gunakan itu ini, Adobe Color sama Colors. Contohnya kayak bagaimana? Nah, ini. Ah, seperti ini. Ini tadi roda warna yang tadi. Jadi untuk menyatukan, memadukan warna itu ada beberapa cara. Yang pertama komplementer. Komplementer itu kita memakai dua warna yang saling berseberangan. Nah, contohnya ini. Saling berseberangan di roda warna. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu analogus. Analogus itu kita ambil tiga warna yang saling bersebelahan di roda warna. Nah, jadi warna yang dihasilkan itu lebih harmoni. Nah, berikutnya itu triad. Nah, triad ini membentuk segitiga di roda warna. Jadi ini cocok iya untuk desain-desain yang colorful yang perlu banyak warna. Nah, ini kita bisa pakai metode triad. Nah, ini di sebelah sini mungkin bisa dilihat perpaduan warnanya. Terus berikutnya ada split komplementer. Ada juga square kalau mau pakai 4 warna dan lainnya. Tapi yang sering saya gunakan itu di sini di Adobe Color. Adobe Color. Jadi saya biasa itu pakai Adobe Color itu kalau saya sudah punya satu warna primer. Nah, tinggal saya mau cari ini kira-kira warna apa cocok ku padukan dengan warna merah.
Nah, saya geser ini. Saya geser saja ke warna merah. Nah, saya dapat perpaduan. Oh, ternyata merah kalau kita pakai metode analogus cocok dikasih sama dengan orange dan ungu. Mungkin itu, Ji. Silakan teman-teman bereksperimen sendiri. Kalau ini colors ini saya lebih sering gunakan untuk kalau saya baru mau cari warna. Nah, jadi bedanya kalau Adobe Color itu saya gunakan biasa untuk saya sudah punya satu warna primer, tinggal saya mau cari warna untuk disandingkan. Nah, kalau Colors ini saya biasa gunakan untuk ya betul-betul cari warna yang cocok. Karena terdapat banyak sediaan warna, tinggal kita spasi sudah banyak harmoni warna yang disediakan, kode warnanya ada juga, nama warnanya. Nah, begitu kalau masalah pewarnaan. Ada yang mau ditanyakan tentang pewarnaan sebelum kita ke tipografi? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Bagaimana? Saya Kak. Oh, satu itu semua sekali. Atas nama siapa? Rizal Kak. Ya, silakan. Itu Kak, kan ada warna RGB sama CMYK, apa itu bedanya Kak? Kalau RGB itu biasa digunakan untuk desain digital. Jadi kalau misal desainmu tidak mau juga cetaki, pakai RGB. Kalau CMYK itu biasanya itu dipakai di desain yang untuk dicetak seperti baliho, spanduk, karena di print kan RGB itu red, green, blue. Sedangkan di print itu tintanya itu tidak pakai warna itu, dia pakai CMYK, cyan, magenta, yellow, CMYK. Seperti begitu, Ki. Jadi kalau kalian mau buat desain tapi tidak di print, pakai RGB, lebih bagus pakai RGB. Tapi kalau kalian mau mendesain untuk di print seperti ID card, baliho, printing, spanduk, banner, pakai warna CMYK biar kan biasa ada kasus ketika kita mendesain terus di print beda warnanya. Mungkin di situ itu penyebabnya, karena kalian mendesain pakai RGB terus kalian print, kan print pakai tinta CMYK bukan pakai RGB. Mungkin begitu kalau masalah warna. Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, terakhir kita bahas masalah variasi tipografi. Oke, mungkin kita bisa langsung praktek kalau variasi tipografi. Seperti ini contoh. Kelihatan jika? Kelihatan ini aku share. Kelihatan Kak, kelihatan. Ya. Untuk yang pertama tipsnya itu kita untuk variasi font, kita bisa gunakan variasi satu font. Oh enggak, sebelumnya saya mau tanya dulu. Kalian sudah bisa bedakan tidak yang mana dikatakan font, yang mana dikatakan typeface?
Mungkin ada bisa. Siapa tadi? Rizal. Rizal. Apa yang kedua Kak? Tadi kita bilang template, Type font dan typeface. kalau yang kedua tidak ketahui Kak, tapi kalau font itu Ya. kayak model-model huruf begitu. Itu juga tahu Kak, iya. Oke. Oke, kita kasih media bold. Oke. Kalau ini 3 ini tiga ini. Ini berapa font? Satu. Bisa dilihat. Satu font. Coba perhatikan di sini ini pakai Philippines. Ini Berapa tuh? 3 Kak, 3 font. 3 atau 1? 3. Jadi sebenarnya ini Rizal ini satu font. Ini satu font reguler. Berapa typeface yang ada di sini? Ada 3. Yang pertama, yang paling atas itu typeface-nya itu pakai Poppins yang di sini. Yang kedua itu pakai Fontana Sans. Yang ketiga itu pakai Post Nobile Colombo. Ditangkap Ji maksudnya. Mengerti Ji maksudku? Halo. Halo. Belum pernah pakai Kak, begitu. Enggak, maksudnya dimengerti maksudku. Kalau saya katakan ini tiga di sini ini satu font tapi 3 typeface. Iya Kak. Misal kayak Arial, Times New Roman, Comic Sans, itu namanya font atau typeface? Font. Itu namanya typeface. Itu namanya typeface yang kayak Arial, Comic Sans, Times New Roman, itu namanya typeface. Terus seperti ini. Ini saya pakai typeface Poppins. Yang mana dikatakan font ketika saya ubah ini. Ini sekarang fontnya regular. Kalau sekarang fontnya jadi medium. Sekarang fontnya jadi bold. Sekarang fontnya jadi idyllic, miring. Itu yang dikatakan font. Beda typeface. Typeface itu jenis-jenis hurufnya, jenis-jenis hurufnya seperti Arial, Calibri, Comic Sans. Paham sampai di sini? Iya Kak, paham. Serius. Iya Kak. Oke, untuk berikutnya kita masuk di tipsnya. Pertama itu tips pertama untuk memadukan font. Kita pakai variasi satu font. Contohnya ini. Contohnya ini. Ini pakai satu font di header dan untuk header dan bodinya itu satu font yang sama, cuman ukurannya aja yang berbeda. Untuk membuat tulisan yang tipografi yang bagus, yang enak dilihat.
Mungkin begitu. Tips yang pertama itu, gunakan variasi satu font. Yang kedua, ada yang mau mengomentari ini. Contoh yang kedua ini. Contoh yang pertama dari tips kedua. Tips kedua. Ini contoh yang pertama. Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau berkomentar? Ada tidak? Mungkin Kak saya. Kak saya. Ya. Itu Kak pakai font yang sama, cuman ketebalannya harus diubah. Bukan cuman ukurannya. Menurutku Kak. Karena bold semua ini saya lihat. Ya, betul. Perhatikan kontras. Sorry. Perhatikan kontras. Di sini itu ada dua typeface yang berbeda. Fontnya juga berbeda. Ini regular, biasa. Ini yang bold. Tapi jenisnya sama-sama tebal, sama-sama tebal. Jadi ya seperti yang dikatakan Rizal tadi, tidak enak dilihat. Oke, kita ke contoh kedua. Karena ini sama-sama berarti kita ambillah contoh tidak boleh sama-sama tebal. Nah, terus bagaimana dengan ini? Mungkin cewek, jangan Rizal terus. Bosan dengar suaranya. Ayo coba audiens selain Rizal. Terserah mau cowok cewek. Ada yang mau berkomentar? Coba ada yang lain yang mau memberikan komentar tentang contoh yang ini. Halo. Mungkin itu Kak sama jenis fontnya, tapi fontnya yang berbeda. Ada bold sama ada regular. Iya, maksudnya bagaimana pandangannya? Apakah bagus kalau begini kombinasinya atau tidak? Bagus mungkin Kak. Jadi kalau saya pribadi sih enggak cocok ki kombinasinya karena kenapa? Satu terlalu tebal, satu terlalu juga terlalu tipis ki. So kita harus juga perhatikan kontras dua font yang digunakan, tapi terlalu kontras juga itu tidak baik. Nah, itu tips yang kedua itu, perhatikan kontrasnya, jangan terlalu kontras, tapi jangan juga kasih sama dua-duanya sama-sama bold atau maupun sama-sama tipis, sama-sama light. Nah, ini yang kedua. Tips ketiga. Nah, ini dua typeface yang berbeda, cuman kelihatannya cocok, kelihatannya harmoni ki, berjodoh ki ceritanya. Nah, tips yang ketiga itu ukur tinggi huruf X. Sebenarnya tidak ada aturan baku, cuman beberapa font saya sudah coba beberapa font dan memang betul ketika ukuran X-nya itu sama tinggi, maka font itu cocok ki untuk digabungkan. Contohnya ini misal
Untuk yang di atas itu saya pakai typeface Bodoni 72 book. Untuk yang di bawah itu Avenir. Tapi serasi ki, selaras ki. Paham maksudku? Huruf X-nya. Jadi kayak misal ini yang sebelah kanan ini huruf X-nya saya ambil dari typeface Avenir, dari tulisan itu tidak gratis. Nah, X-nya saya ambil. Terus untuk di tulisan desain grafis itu saya pakai Bodoni. Nah, ini. Dan sama tinggi ke ukuran X-nya. Nah, coba kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Bagaimana harmoninya ini dua typeface yang berbeda. Mungkin itu untuk tips ketiga, ukur tinggi huruf X-nya. Untuk tips berikutnya itu kita bisa pakai ini kombinasi klasik. Kombinasi klasik itu yang kayak bagaimana? Nah, kalian bisa pakai headernya itu sans serif. Kalian bisa pakai bodinya di bodinya itu serif. Oh, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Sudah tahu bedanya sans serif sama serif? Font serif sama font sans serif. Mungkin ada yang bisa angkat tangannya, angkat raise hand. Kemudian jelaskan dulu perbedaannya. Ada? Halo? Ada tidak yang tahu perbedaan sans serif dan serif? Halo? Belum ku tahu saya, Kak. Oke, kita ambil ini Ahmad Ghazali. Raise hand. Kenapa? Kalau serif di ujung-ujung kayak itu di desain grafis itu pakai ini sans serif di ujung bentuknya ada lebih melengkung. Kalau serif lebih lurus gitu Kak. Kalau sans serif, sans serif lebih lurus, kalau serif lebih melengkung. Ya, Contoh kayak betul. grafis itu pakai serif dan itu tidak grafis itu pakai sans serif gitu Kak. Ya, mungkin jadi serif yang dimaksud itu seperti ini. di Huruf ujung A yang ini, di ya, huruf I yang ini ada lebihnya. ya ada lebihnya. Ada ranting lebih ceritanya ini di huruf N. Nah, jadi sans, kemudian sans serif. Sans itu sama ji artinya kalau bilang without, tanpa serif. Nah, jadi tanpa kutip lebih, itu yang dikatakan serif. Oke, balik lagi tadi untuk kombinasi klasik itu kalian bisa pakai sans serif untuk judulnya. Untuk di bodinya itu kalian bisa pakai serif. Yang paling sering itu saya dapati Times New Roman, paling sering orang pakai. Tapi di contoh kali ini saya pakai Roboto untuk header. Untuk body saya pakai Prefer Display. Itu mungkin untuk kombinasi klasik. Tips berikutnya itu golden ratio. Nah, ini kalau golden ratio 3 typeface yang berbeda, 3 font yang berbeda, tapi tetap enak dipandang. Maksudnya saya bilang tadi golden ratio ini 3 font yang berbeda. Untuk judul saya kasih bold, untuk subjudul saya kasih light, untuk body saya kasih regular. Nah, mungkin banyak yang bingung bagaimana caranya aturan
aturan ukurannya. Nah, supaya enak dipandang, supaya enak fontnya itu dilihat satu sama lain, saya biasa pakai hitungan ini. Misal di body saya pakai ukuran 20 poin. Saya ukuran ini, ukuran hurufnya ini 20 poin. Nah, untuk subjudul saya 20 saya kalikan dengan 1,618. Nah, jadi kuncinya di sini 1,618. Jadi bodinya misal contohnya ini tadi bodinya itu fontnya 20 poin. Untuk subjudul itu 20 ini saya kalikan dengan 1,618. Hasilnya 32,36. Jadi saya bulatkan jadi hasilnya nah ini 32 poin. Terus untuk judul bagaimana? Nah, untuk judul 32 poin yang tadi untuk di subjudul ini saya kalikan dengan 1,618. Hasilnya 51,7 sekian. Nah, jadi saya bulatkan menjadi 52. Ini 52. Ini paling cocok juga digunakan ketika kalian buat desain UI. Nah, ini wajib, bisa dibilang wajib ketika kalian buat desain UI untuk ukuran golden ratio-nya. Nah, terus yang terakhir itu kombinasi 3 font. Nah, ini saya pakai di contoh ini saya pakai kombinasi 3 font. Nah, jadi untuk judul dan subjudul kalian bisa pakai typeface yang sama, tinggal fontnya yang kalian ubah. Judulnya kalian bisa kasih bold, displaynya saya ambil contoh di sini saya kasih italic, saya kasih miring. Untuk body kalian bisa pakai typeface yang berbeda. Nah, tinggal ukurannya itu menyesuaikan dengan yang dijelaskan tadi golden ratio. Mungkin itu kalau tips tentang tipografi. Ada yang mau komen tentang tipografi? Nanti saya share juga ini di kolom komen saja. Ada yang mau berkomentar tentang tipografi atau ada yang mau ditanyakan? Ayo, kalau tidak ada kita tutup Mipale. Nah, itu sudah saya share di kolom chat untuk slide materinya dengan ini ya. Dengan ini nah, dengan contoh untuk tipografinya. Ada yang mau bertanya? Mungkin tidak ada yang bertanya. Kebetulan juga jamnya lewat nih. Bagaimana moderator? Iya, Kak. Tidak ada yang bertanya ini. Sampai jam berapa ini, Kak? Ya, sampai selesai juga. Oh, sampai selesai. Ya, tergantung dari pemateri, Kak. Sampai jam 9 mau ngapain? Selesai nih materinya, Kak. Iya, tapi bagaimana kalau misalnya ada yang mau bertanya,
Kalau tidak ada mau bertanya, kita tutup nih Pale. Ya, bagaimana, sempat ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Saya Kak, Ya. saya Rizal. Ya, silahkan. Itu tadi Kak yang rumus rasio. Ya, golden ratio kenapa? Rumusnya memang Kak itu dikali 1, berapa itu tadi? 1,81. 1,681. Itu memang rumus Kak atau bisa dikali lain? Maksudnya dikali lain? Dikali misalnya dikali 2 Kak? Begitu. Bagusnya kalau dikalikan dengan itu Ki. Jadi hasilnya nanti dibulatkan. Jangan golden ratio, angka bilangan golden ratio-nya yang jangan golden ratio-nya yang membulatkan. Jangan 1,6 yang kau bulatkan jadi 2. Hasilnya nanti baru kau bulatkan. Begitu. Paham? Mengerti juga maksudku? Oh iya Kak, siap. Kenapa ambil, pernah dengar Fibonacci? Belum Kak, Fibonacci itu belum. Fibonacci itu rumus Fibonacci itu bagus kita gunakan untuk layouting, pun juga untuk tipografi. Jadi angka 1,681 itu diambil dari rumus Fibonacci. Ya mungkin di pertemuan berikutnya kalau mau bahas lebih lanjut masalah itu untuk masalah layouting, karena sebenarnya layouting itu ya. Ada yang lain? Ada yang lain selain itu? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup balik di. Bagaimana moderator? Mana Rifda ini? Tutup balik di. Kak. Jadi mungkin untuk materi desain grafis cukup sampai di sini saja. Akhir kata dari saya, apapun mimpimu, coba saja dulu. Apapun yang mau kau pelajari, coba saja dulu. Persoalan gagal, kalau gagal, ya belajar lagi. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau gagal, coba belajar, terus coba lagi. Begitu Ji. Kalau untuk yang mau lihat akun saya, Instagram ada di sini juga. Suatu ada yang mau ditanyakan bisa DM saya atau WhatsApp. Bisa juga berkunjung di dribble saya. Ya walaupun mungkin baru 2 kali post juga saya di dribble, baru mulai. Mungkin itu sih kalau untuk sharing lebih lanjut, mungkin di luar dari Zoom kali ini bisa Ji. Entah kalian ketemu saya di manakah, atau bisa juga chat saja kalau ada yang mau ditanyakan. Karena tidak ada Ji batasan waktu. Cuman Zoom-nya Ji, cuman sesi sharing sessionnya Ji ini yang sampai jam sekian. Kalau untuk lebih lanjutnya lagi tentang materi lain bisa Ji juga. Tidak apa-apa Ji. Mungkin sekian dari saya. Rifda, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak, wabarakatuh. selanjutnya ada sesi pemberian sertifikat dari panitia. Oh iya. Silakan panitia. Ya, Pak.
Baik, terima kasih banyak Kak atas materinya. Sangat menarik tentang improve interpersonal skill in graphic design. Mungkin selanjutnya para audiens bisa diaktifkan dulu kameranya. Sampai untuk sesi dokumentasi. Sesi foto mini kah? Iya Kak. Ya, 1, 2, 3. Bagaimana Pandian, selesai? Ya, mungkin itu jadi kalau selesai oke, sudah selesai. Saya izin live dulu, Di. Semoga bermanfaat dan bisa langsung diterapkan. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Oke. Ya, terima kasih untuk audiens yang ikut berpartisipasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.